Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 kelas pendidikan biologi 2.03 yang beranggotakan Resta, Putri, Naapi Wilang, Ainatul, Aulia, Anissa dan Intan akan memaparkan proposal penelitian kuantitatif kami yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Internet Terhadap Pemahaman Materi oleh Mahasiswa Pendidikan Biologi Semester 2 Universitas Tidar. Selanjutnya adalah pemaparannya sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilanda wabah virus COVID-19. Hal ini berdampak pada bidang kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan. Nah, sejak pertengahan Maret 2020, proses belajar dilakukan dari rumah, seperti apa yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 lalu tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, sehingga kami tertarik untuk melakukan penelitian terkait pemahaman materi selama pembelajaran online oleh mahasiswa pendidikan biologi semester 2 Universitas Tidar, di mana dari awal masuk perkuliahan sudah dilakukan pembelajaran daring dan belum pernah sekalipun untuk melakukan pembelajaran tatap muka di kampus hingga saat ini. Nah, jadi judul yang akan kami pilih untuk penelitian ini yaitu pengaruh media pembelajaran berbasis internet terhadap pemahaman materi oleh mahasiswa pendidikan biologi semester 2 Universitas Tidar. Nah, kemudian kami menemukan 3 rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana gambaran umum mengenai berbagai perilaku mahasiswa terhadap pembelajaran daring, kemudian bagaimana penguasaan materi oleh mahasiswa pendidikan biologi semester 2 Universitas Tidar selama pembelajaran daring, dan yang terakhir, apakah faktor-faktor pendorong mahasiswa menjadi kecanduan pembelajaran daring. Nah, kemudian untuk batasan masalahnya, karena berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya akan dibatasi pada pengaruh media pembelajaran berbasis internet terhadap pemahaman materi oleh mahasiswa pendidikan biologi tingkat 2 Universitas Tidar. Nah, yang selanjutnya untuk tujuan penelitian di sini untuk mengetahui perilaku mahasiswa, untuk mengetahui penguasaan materi, dan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong mahasiswa yang menjadi kecanduan pembelajaran daring. Nah, untuk manfaat penelitian ini sendiri ada 2 manfaat, yaitu yang pertama ada teoritis. Itu sebagai bahan informasi untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya berkenaan dengan pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis internet terhadap pemahaman materi mahasiswa biologi Universitas Tidar semester 2. Kemudian untuk manfaat praktis, yang pertama adalah bagi mahasiswa. Melalui media berbasis internet mampu mengatasi kejenuhan pada pembelajaran daring. Dengan berbasis internet mampu juga untuk meningkatkan penguasaan materi karena cakupan materinya yang lebih luas. Kemudian untuk manfaat praktis bagi dosen, dosen dapat menggunakan media berbasis internet ini sebagai alternatif pembelajaran agar pembelajaran daring tidak membosankan. Dan yang terakhir adalah manfaat praktis bagi perguruan tinggi. Bermanfaat sebagai masukan dalam rangka mengefektifkan pembinaan serta pengembangan bagi dosen agar dapat lebih profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga mutu pendidikan di perguruan tinggi ini nantinya dapat ditingkatkan. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Nah, adanya penggunaan internet ini sebagai media belajar tentu sangat membantu dalam proses belajar mahasiswa pendidikan biologi di Universitas Tidar. Namun, keberadaan internet juga memiliki dampak positif maupun negatif terhadap pelajar. Wawasan luas tentang karakteristik mahasiswa atau pelajar dapat mengakses internet perlu diketahui oleh orang tua sebagai upaya untuk mengontrol penggunaan internet. Penggunaan internet sebagai media belajar dapat mempengaruhi motivasi belajar sekaligus dapat meningkatkan pemahaman. Kemudian metode penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian survei, di mana peneliti menggunakan bantuan kuesioner tentang topik yang akan dibahas pada proposal kali ini. Nah, penelitian survei yang dimaksud yaitu meneliti pengaruh media pembelajaran berbasis internet terhadap pemahaman mahasiswa, khususnya mahasiswa biologi Universitas Tidar semester 2. Pada penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah pemanfaatan internet berpengaruh atau tidak terhadap pemahaman belajar mahasiswa, serta pemahaman belajar daring apakah berpengaruh baik atau tidak. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1-2 hari saja di rumah masing-masing target. Dilakukan menggunakan kuesioner online, mengingat keadaan yang masih mengharuskan untuk belajar secara online. Untuk instrumen penelitian, ada 2 instrumen. Yang pertama, pengalaman media belajar daring selama 2 semester oleh mahasiswa biologi semester 2. Dan yang kedua adalah media kuis
yang bertujuan untuk meminta pendapat mahasiswa mengenai pengalaman belajar tersebut. Nah, kuis itu dilakukan secara online dengan menggunakan Google Formulir yang dilakukan sesuai pendapat masing-masing dan dengan jujur. Nah, ini dia untuk hasilnya setelah dilakukan survei menggunakan kuis. Di mana yang pertama ini tentang kenyamanan dalam pembelajaran daring, dihasilkan sekitar 53% mahasiswa biologi Universitas Tidar merasa kurang nyaman dengan adanya pembelajaran daring ini. Kemudian dihasilkan hampir 60% mereka merasa kurang nyaman terhadap penguasaan materi selama pembelajaran daring. Selanjutnya, hampir 54% mereka sangat bergantung terhadap internet selama penugasan seperti kuis dan ujian akhir semester. Hasil survei yang keempat mengenai kepuasan, ini mereka hampir 67% mereka merasa puas dalam pelaksanaan UTS dan UAS dengan metode daring. Kemudian untuk hasil survei yang terakhir itu tentang kesiapan dalam pelaksanaan kuliah secara tatap muka, mereka lebih dominan untuk memilih siap, yaitu sekitar 54%. Dari hasil survei yang telah dilakukan, dapat kita ketahui bahwa banyak dari mahasiswa pendidikan biologi tingkat 2 Universitas Tidar ini merasa tidak nyaman selama dilakukannya pembelajaran daring. Hal ini dikarenakan penyampaian materi dan sesi diskusi yang dilakukan selama kelas berlangsung tidak tersampaikan secara maksimal. Adanya kendala koneksi jaringan pun ikut andil dalam menghambat proses pembelajaran. Mahasiswa harus bekerja ekstra untuk memahami materi yang telah disampaikan oleh dosen maupun kelompok penyaji materi selama pembelajaran. Namun di sisi lain, saat dilaksanakannya UTS dan UAS, banyak dari mahasiswa yang menginginkan kegiatan tersebut dilakukan secara daring. Hal ini dikarenakan mereka dapat mengakses internet dalam mengerjakan soal-soal yang telah diberikan. Dikarenakan masih banyak yang belum memahami materi selama pembelajaran, sehingga menimbulkan tindakan kecurangan yang dirasa mampu membantu mereka dalam menyelesaikan kegiatan tersebut dengan sempurna tanpa harus diketahui oleh dosen pengampu di setiap mata kuliah. Nah, dari awal perkuliahan, mahasiswa pendidikan biologi tingkat 2 ini belum pernah melaksanakan perkuliahan secara offline hingga saat ini. Saat dibahas mengenai pelaksanaan perkuliahan secara offline, tentu banyak mahasiswa yang merasa senang dan antusias untuk mensukseskan rencana tersebut. Mereka siap melaksanakan perkuliahan secara offline karena mereka akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan tentunya akan lebih mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait materi selama pembelajaran. Selain itu, mereka dapat merasakan perbedaan antara perkuliahan secara offline dengan perkuliahan secara online. Penyampaian materi selama pembelajaran daring dinilai kurang maksimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan kendala lainnya seperti koneksi jaringan. Selama perkuliahan online, banyak yang mengeluh merasakan kejenuhan dan frustasi akan sulitnya dalam melaksanakan tugas yang sifatnya praktikum dan berkelompok. Dalam penyampaian arahan pelaksanaan praktikum pun tidak tersampaikan secara maksimal, yang membuat mahasiswa merasa kebingungan dalam mengerjakannya, serta keterbatasan bahan untuk dilaksanakan praktikum pun menjadi kendala bagi mahasiswa. Nah, sehingga dapat disimpulkan yang pertama, pada pembelajaran yang dilakukan secara daring, partisipan merasa tidak nyaman. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman materi yang telah diberikan, sehingga partisipan sangat tergantung dengan internet untuk melakukan kegiatan belajar mengajarnya, seperti mengerjakan kuis bahkan saat PTS. Pemanfaatan internet inilah yang mengakibatkan rasa percaya diri partisipan dalam mengerjakan soal-soal PTS maupun UAS. Walaupun begitu, sebagian partisipan mengaku siap dalam melakukan kegiatan perkuliahan secara luring. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Ada banyak macam media pembelajaran di sini, mulai dari PowerPoint, video pembelajaran, dan internet. Nah, secara umum manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara dosen dan mahasiswa, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Kemudian salah satu kelebihan dari media berbasis internet adalah internet memberikan sambungan atau konektivitas dan jangkauan yang sangat luas, sehingga akses data dan informasi tidak dibatasi waktu, tempat, dan negara. Media berbasis internet ini juga memiliki kekurangan, seperti informasi yang tersedia di internet sangat besar jumlahnya, namun tidak semuanya kita butuhkan. Kemudian saran dari kelompok kami yang pertama, bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak universitas dapat lebih mengevaluasi lagi kegiatan belajar mengajar secara daring ini. Dan yang kedua, mahasiswa dapat lebih bijak dalam memanfaatkan internet atau media belajar lainnya. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan.
Sekian pemaparan proposal kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.